Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan ini topiknya adalah tentang pengolahan data praktikum hidrolika. Di praktikum hidrolika, di sini kita akan mencoba menghitung atau menentukan atau membuat grafik nantinya antara kedalaman kritis dan energi spesifik. Baik, ini adalah gambar dari ini datanya, sebenarnya datanya diambil dari data praktikum hidrolika air loncat. Itu bisa juga data pintu sorong, data pengujian pintu sorong atau air loncat. Tapi lebih ke pengujian pintu sorong. Kita dapat ini data-data yang kita perlukan. Nah, di sini kalau kita lihat ada titik 0, Y0, ya. Y0 juga ada di sini, tinggi kecepatan P0 kuadrat per 2G. Kemudian di sini ada juga YG. YG adalah tinggi tinggi air, tinggi bukaan pintu sorong. Dan di sini ada Y1. Y1 di sini juga ada tinggi kecepatan. Y1 adalah P kuadrat per 2G. Ada juga di sini ada YC. YC adalah kedalaman kritis. Kemudian ada juga di sini ada YA. Sewaktu air awal air mau loncat, ya. Nah, ini adalah panjang loncatan air. Dan di sini ada juga YB, dan di sini ada Y3. Y3 di sini juga ada P3 kuadrat per 2G. Ini adalah tinggi kecepatan untuk di titik 3. Tapi data yang kita ambil adalah data yang di titik 0, titik 1, dan di titik 3. Nah, ini adalah tinggi energi total pada setiap tampang di saluran terbuka. Jadi kalau kita lihat itu adalah ada Z, itu adalah kita ukur dari datum, ya. Jadi kalau ada datumnya, kita dari datumnya itu ke dasar saluran. Kalau Y adalah tinggi aliran, dan ini adalah tinggi kecepatan. Jadi ini adalah energi potensial, dan ini adalah energi kinetik atau tinggi kecepatan. Jadi kalau kita baca, di sini adalah energi pada penampang saluran yang diukur dari dasar saluran disebut dengan energi spesifik. Kemudian energi spesifik adalah jumlah dari energi tekanan, ya, dan energi kecepatan di suatu titik, jumlah dari kedalaman air dan tinggi kecepatan. Jadi adalah jumlah kedalaman air dan tinggi kecepatan P kuadrat per 2G. Kemudian sebelum kita mulai, ini ada juga persamaan debit, ya. Persamaan debit aliran adalah P kali A. Debit ada juga debit limpasan, ya, debit limpasan, dan ada juga debit aliran. Ini adalah debit aliran adalah P kali A. Kecepatan aliran dikali dengan luas penampang basah. Inilah keterangannya. Debit adalah meter kubik per detik, dan P ini adalah kecepatan aliran meter per detik, dan A adalah luas penampang basah meter luas. Nah, kemudian ini adalah di alat praktikum yang bisa menghitung debit aliran. Ini ada jumlah air, di sini ada satuannya liter, nanti ada air yang naik, muka air yang naik nanti, kemudian sini ada satuannya dalam liter. Misalkan kita mulai dari 5 liter dan berhenti di 10 liter, berarti kita menghitung per 5 liter. Nanti per 5 liter nanti berapa waktu yang dibutuhkan, itulah debit yang dihitung di lab hidrolika. Nah, di persamaan debit di lab ini kita menghitungnya adalah volume, berapa volume, ya, kemudian dibagi dengan berapa waktu untuk volume tersebut. Misalkan 5 liter itu berapa lama waktunya. Jadi debit sama dengan di sini adalah volume per waktu. Tapi sebenarnya debit adalah di aliran itu adalah kecepatan aliran dikali dengan luas penampang basah.
Kemudian kita harus mengenal juga kedalaman kritis. Kedalaman kritis dengan simbol IEC. IEC itu adalah rumus dari kedalaman kritis, dan ini adalah untuk rumus kedalaman kritis untuk saluran trapesium. Kemudian kalau untuk saluran segi 4, M ini adalah kemiringan tebing ya, jadi posisi horizontalnya. Jadi vertikal per horizontal, itu adalah yang horizontal adalah M-nya. Maka kalau untuk segi 4 itu M-nya sama dengan 0. Kalau 0, B 0, habis B pangkat 3, 0 juga habis B pangkat 1, jadi di bawah tinggal B kuadrat. Jadi tinggal Q kuadrat B pangkat 2. Maka ini adalah untuk saluran segi 4. Kemudian kalau untuk saluran segitiga, itu untuk saluran segitiga B-nya yang sama dengan 0. Jadi B sama dengan 0, maka bukan. Kalau untuk saluran segitiga ya B-nya sama dengan 0, maka nanti didapatlah rumusnya seperti ini. Dan di penampang segitiga itu ada nilai M-nya. Dan cuma B-nya tidak ada. Karena B sama dengan 0 untuk segitiga. Kalau segi 4 yang sama dengan 0 adalah M-nya sama dengan 0. Nah, ini adalah rumus-rumus untuk menghitung kedalaman kritis. Nah, kemudian ada bilangan Froude. Bilangan Froude ini adalah, kalau kita lihat, ini adalah kecepatan aliran, dan ini adalah kecepatan rambat gelombang. Kecepatan aliran berarti dari hulu ke hilir. Tapi kalau kecepatan rambat gelombang adalah dari hilir ke hulu. Jadi ada perlawanan kecepatan dengan kecepatan rambat gelombang. Kalau ini lebih besar daripada kecepatan rambat gelombang, yang dari hulu lebih besar dibandingkan yang dari hilir ke hulu, perlawanan dari cepat rambat gelombang, maka itu aliran akan meluncur atau disebut juga nanti dengan aliran superkritis. Nah, ini adalah untuk kalau titik 1 ya, ini dari 1, dan titik 3 ini adalah P3 dan Y3. Kemudian di sini sebenarnya bukan tinggi aliran, tapi di sini adalah kedalaman hidrolis. Kedalaman hidrolis itu simbolnya adalah D. D sama dengan luas penampang basah dibagi dengan lebar muka air. Jadi kalau segi 4, kalau luas penampang basah B kali G, kemudian dibagi dengan lebar muka air adalah B, maka tinggal Y. Jadi kalau untuk trapesium ini tidak seperti ini untuk menghitung bilangan Froude-nya, bukan Y tapi harus D. Ya. Kemudian, nah ini adalah keterangannya ya, kecepatan G adalah kecepatan gravitasi dan Y adalah kedalaman aliran, satuannya adalah meter. Kemudian di sini ada juga tipe aliran, itu berdasarkan bilangan Froude tadi. Kalau hasil dari bilangan Froude-nya itu adalah kecil dari 1, maka aliran itu adalah subkritis. Kalau dia besar dari 1, aliran adalah superkritis, dan kalau FR-nya sama dengan 1, aliran adalah aliran kritis. Tapi tipe aliran bisa juga kita lihat dari kedalaman normal. Nanti ada kedalaman normal, kedalaman yang sebenarnya, dan kita bandingkan dengan kedalaman kritis yang kita hitung. Jika YC-nya itu kecil dari YN, maka itu aliran subkritis. Kalau YC atau kedalaman kritis besar dari YN, maka aliran adalah superkritis. Jadi kalau YC sama dengan YN adalah aliran kritis. YN adalah kedalaman normal. Nah, ini adalah data percobaan yang didapat di lab Eureka, dan kita mencatat untuk debitnya tetap. Debitnya tetap, tapi bukaannya YG-nya berubah. Ini adalah YG, bukaan pintu sorong dari 2 cm kita tingkatkan menjadi 2,2 cm, terus diangkat atau ada perubahan, jadi YG-nya semakin lama semakin besar. Dan ini adalah Y0, kita menghitung berapa tinggi Y0 yang di bagian hulu. Y0 bagian hulu berapa, kemudian titik 1 juga kita menghitung berapa tinggi aliran di titik 1, dan juga kita menghitung berapa tinggi aliran di titik 3. Oke, di titik 3, titik 1, dan ini data yang didapat di labor hasil yang praktikum ya, hasil pengamatan di lapangan. Nah, kemudian ini adalah debit kita dapat seperti tadi, kita menghitungnya dengan volume air dibagi dengan waktu volume per waktu, jadi volume per waktu, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, langkah perhitungan pertama kita menghitung debit ya. Debit ya, seperti yang sampaikan sebelumnya, ini untuk 5 liter itu kita menghitung 2 kali percobaan ya, kita dapat detik
T1-nya 2,58 detik. Kita coba lagi, ternyata yang T2 dapat 2,66, kemudian kita rata-ratakan dia menjadi 2,62. Maka di sini adalah volumenya adalah 5 liter, maka Q-nya adalah 1,908 liter per detik. Ini adalah debitnya. Kemudian lanjut langkah kedua, kita menghitung luas penampang basah di titik 1 dan kecepatan aliran di titik 1. Jadi pada penampang 1, luas penampangnya ini adalah lebar dari open channelnya atau saluran terbuka adalah 7,75 cm atau 77,5 mm dikali dengan tinggi aliran 13,5 cm atau 1,35 cm. Maka dapatlah luas penampang basahnya, dan juga kita bisa menghitung kecepatan aliran karena tadi debit sudah dapat. Maka debit dibagi dengan luas penampang basah, maka dapatlah kecepatannya 1824,424 mm per detik atau 1,824 meter per detik. Kemudian untuk penampang 3, kita bisa menghitung luas penampang basah, ini harusnya A3, dan juga kecepatan aliran di V3, bukan di V0 ya, tapi di V3, di penampang 3. Maka dengan cara yang sama, pada penampang 1 didapatlah luasnya 6680,5 mm luas. Kemudian kecepatan adalah 285,667 mm per detik. Jadi kalau kita lihat di sini, kecepatan di titik 1 lebih besar dibandingkan kecepatan di titik 2. Kenapa? Karena di titik 1 itu penampangnya lebih kecil, kemudian di titik 2 penampang lebih besar. Dalam arti tinggi aliran di titik 1 lebih rendah dibandingkan dengan tinggi aliran di titik 3. Lanjut langkah keempat, ya, kita menghitung tinggi energi di penampang 1. Ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, ini rumusnya seperti ini. Persamaannya ini adalah tinggi aliran di titik 1 ditambah dengan tinggi kecepatan, maka didapatlah ES1 itu adalah 183,077 mm. Kemudian di titik 3 dengan cara yang sama, Y3-nya adalah didapat 86,2, kecepatan sudah dihitung sebelumnya, maka dapatlah 90,359 di titik 3 tinggi energi. Ya, kemudian ada dapat ES1, dapat ES3, dan langkah keempat, harusnya langkah kelima ya, menghitung bilangan Froude. Bilangan Froude yang kita hitung FR1 berdasarkan kecepatan yang kita hitung tadi, kemudian Y1 di 13,5, maka didapatlah bilangan Froude-nya adalah 5,015. Kemudian karena besar dari 1, maka ini disebut dengan aliran superkritis. Jadi bilangan Froude-nya besar dari 1, itu aliran superkritis, dalam arti aliran lebih kencang ya, agak meluncur. Kemudian dengan penampang di titik 3 itu dengan cara yang sama, kalau kita lihat di sini, dapatlah FR-nya 0,311. Tapi ini kecil dari 1, maka aliran adalah subkritis. Maka di titik 3 itu aliran subkritis atau FR-nya kecil dari. Itu kalau kita menggunakan bilangan Froude untuk menentukan apakah di titik yang kita tinjau itu alirannya kritis, subkritis atau superkritis. Ya, bisa juga kita menghitung ini kedalaman kritis tadi dapat adalah kita menghitung kedalaman kritisnya YC. Tadi adalah bilangan Froude-nya, dan ini adalah YC kedalaman kritis, persamaannya seperti ini untuk saluran segi 4. Maka didapatlah 39,539 kedalaman kritis. Sementara kedalaman normal di titik 1 itu adalah 13,5. Maka YC lebih besar dibandingkan dengan YN. Di penampang 1, coba diingat lagi, yaitu 13,5 mm. Sementara setelah kita hitung di titik 1 itu kedalaman kritisnya adalah 39,539. Tapi ini aliran disebut dengan aliran superkritis. Kenapa? Karena YC besar daripada YN. Kemudian di titik 3, YC kecil dari titik 3. Karena di titik 3 itu kedalaman setelah kita ukur itu 86,2 mm. Kemudian YC 39,539. Maka alirannya adalah subkritis di penampang 3. Ya. Kemudian langkah 6, kita tabel. Ya, ini tabel yang kita hitung tadi adalah percobaan untuk data yang pertama. Ya, ini adalah Y0,
Y1, Y3, ini debit yang diukur, ya, debitnya di sini adalah debit tetap, bukaannya yang berubah. Kemudian kita hitung, ini luas di penampang titik 1 sudah kita hitung tadi, kemudian ini luas di penampang 3, ini kecepatan aliran di titik 1, dan ini adalah kecepatan aliran di titik 3. Ini adalah energi spesifik di titik 1, dan ini adalah di titik 3. Kemudian ini adalah bilangan Freud di titik 1, dan ini adalah bilangan Freud di titik 3. Kemudian YC juga sudah kita hitung, yaitu sebesar 39,539 mm. Kemudian untuk selanjutnya bisa kita dengan cara yang sama, kita bisa membuat tabel seperti ini sampai kedalaman YG-nya adalah 38 mm, ya, atau 3,8 cm. Nah, kemudian kita bisa membuat grafik, ya, membuat grafik. Pertama, grafik energi spesifik, ya, dengan kedalaman versus kedalaman, sumbu Y-nya adalah kedalaman dan sumbu X-nya adalah energi spesifik. Ya, energi spesifik tadi adalah Y ditambah dengan P kuadrat per 2G. Kemudian nanti kita juga bisa membuat grafik sumbu X-nya adalah energi kinetik, yaitu P kuadrat per 2G, ya, P kuadrat per 2G. Kemudian sumbu Y-nya adalah kedalaman. Kemudian kita juga bisa nanti membuat grafik energi potensial adalah tinggi aliran Y-nya. Kemudian ini sumbu X-nya, dan ini adalah sumbu Y-nya adalah kedalaman. Nah, kalau kita buat grafiknya kira-kira seperti ini. Ini adalah grafik energi potensial, ya. Jadi EP sama dengan kedalaman. Jadi kedalaman ini adalah EP dan ini adalah kedalaman. Grafiknya yang warna biru. Kemudian kalau ini grafiknya ini adalah yang ini. Ini adalah sumbu X-nya adalah Y ditambah V kuadrat per 2G dan sumbu Y-nya adalah kedalaman. Maka ini adalah grafiknya seperti ini. Kemudian ini adalah sumbu X-nya adalah V kuadrat per 2G, sumbu Y-nya adalah kedalaman. Dapat grafik seperti ini. Yang biru ini kalau kita gabung dengan yang warna orange ini, itu dapatlah grafik seperti ini. Jadi grafik seperti ini kita kelihatan, ya, ini saya garis seperti ini adalah kedalaman kritis. Kedalaman kritis yaitu tadi 39, berapa, ya. Kemudian ini adalah batas kedalaman kritis, subkritis dengan superkritis. Maka bagian di sini adalah untuk daerah superkritis. Di atas ini adalah aliran subkritis. Nah, ini juga ada perbandingan 60 atau perkiraannya adalah 60 sampai 60, ini adalah 39. Maka di sini kelihatan, ya, maka EC itu adalah 2/3 dari 3/2 dari kedalaman. Jadi EC di sini kritis ini adalah EC sama dengan 3/2 dari YC. Ya, ini kelihatan terbukti ada rumus kalau kita di hidrolika ada EC sama dengan 3/2 YC, bisa terbukti di sini. Ini adalah grafik yang kita buat berdasarkan percobaan di laboratorium, dan ini juga bisa dilihat di buku-buku hidrolika, ada grafik seperti ini. Dari mana cara membuatnya? Nah, inilah cara membuat grafik, ya, energi spesifik dengan kedalaman. Ini adalah energi potensial Y, ya, dan ini adalah energi kinetik V kuadrat per 2G. Nah, inilah hasil dari yang kita hasil dari pengolahan data dan praktek di labor hidrolika, dan kita bisa membuat grafik seperti ini. Ini artinya grafik yang bisa menentukan ini daerah superkritis dan ini adalah subkritis. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa membantu untuk menyelesaikan pengolahan data praktikum hidrolika. Nah, ini khusus untuk jurusan teknik sipil seluruh Indonesia. Silakan dipelajari dan juga bisa dibuat dengan Excel-nya. Nanti saya buat lagi video yang dengan Excel-nya, dan ini dengan PPT, ya. Nanti saya buat lagi dengan video yang
pengolahan data dengan Excel, menentukan hubungan energi spesifik dengan tinggi aliran. Oke, mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaat, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.